pasti semuanya luar biasa kan? Pada pagi hari ini kita akan sebuah minggu bersama. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan bareng. Sudah siap adik-adik? Yuk kita akan memujikan lagu pujian apa kakak-kakak? Aku anak raja. Ya, kita semua anak raja. Aku anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Saya anak Tuhan, kakak anak Tuhan, dan semuanya adalah anak Tuhan. Yuk, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kakak-kakak untuk memimpin doa pembukaan. Mari kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tunduk kepala, 3 tutup mata, 4 kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bisa sekolah minggu ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami bersekolah minggu secara online ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia penuh dosa, tolong Tuhan ampuni. Haleluya, amin. Amin. Kita tadi sudah berdoa ya adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya, sebelumnya kita akan memuji satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Mari kita nyanyikan bersama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kita pujikan sekali lagi. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Iya adik-adik, kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kita harus membaca kitab suci dan doa tiap hari. Oke, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak punya cerita buat adik-adik yang nanti akan diperagakan oleh Kak Tessa dan juga Kak Yaya. Oke, penasaran cerita apa? Yuk kita lihat, check it out. Dek, oh kamu di sini. Tadi kakak udah cari kemana-mana. Lihat nih, udah jam berapa? Tadi kakak dapat WA dari gurumu katanya
tugasmu banyak loh. Cepet sana kerjain, nanti HP-mu kakak minta loh. Iduh, kakak ini cerewet banget sih. Aku lagi asik mabar nih. Kalau di stop aku kalah. Kakak aja yang ngerjain PR aku. Terus bikinin aku roti sama susu biar mabarnya tambah seru. Oke, kakak bikinin kamu roti sama susu, tapi janji nanti kamu belajar ya. Ah, nggak mau. Aku main dulu, belajarnya nanti. Aku panggilin mama ya biar kamu dihukum. Sebel deh. Ini kok rame sekali, ada apa sih? Itu loh kak, ada banyak tugas malah main game terus. Duh, adik ini gimana sih? Kok main game terus? Nanti kalau kamu prestasinya turun, juaranya itu nanti diambil sama temenmu gimana? Terus nanti kalau kamu tidak sukses gimana? Kakak kamu tuh pengen kamu sukses dalam belajarnya. Jangan main terus. Anak Tuhan itu harus patuh dan mendengarkan apa kata kakaknya. Oke, sekarang kamu belajar ya dek ya. Kasih HP-nya pada kakaknya Ki. Iya deh Kak Lisa. Nih ya Kak, mau minta maaf Kak. Iya deh, nanti belajar ya. Iya Kak. Nah, itu adik-adik cerita singkat mengenai kisah kakak dan adik. Semoga ini juga memberkati adik-adik semuanya ya. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Oke. Nah, sekarang adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Iya, saat ini Kak Elisa akan memberitakan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Keluaran itu perjanjian lama ya adik-adik. Oke, sekarang adik-adik buka kitab sucinya di kitab Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-31 adik-adik. Nah, saya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Adik-adik, cerita di dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang dua tokoh besar di dalam kitab perjanjian lama. Tentunya adik-adik pernah mendengar seorang raja yang termasyhur di kota Mesir adik-adik, yaitu Raja Fir'aun. Nah, Raja Fir'aun ini adik-adik adalah penguasa dari kerajaan Mesir. Raja Fir'aun ini orangnya sangat amat sombong adik-adik. Nah, siapa yang sombong pasti nanti akan jatuh di dalam dosa. Sifat-sifat sombong itu juga yang nanti akan meruntuhkan Raja Fir'aun adik-adik. Selain sombong, Raja Fir'aun ini juga orang yang semena-mena terhadap bangsa Israel. Dia menjajah bangsa Israel adik-adik. Betapa menderitanya bangsa Israel pada waktu itu, diperlakukan sebagai budak. Atau mungkin adik-adik mendengar kata dijajah. Nah, itu Fir'aun menjajah bangsa Israel. Kemudian Fir'aun itu juga tidak takut kepada Allah. Nah, nantinya di dalam cerita Fir'aun itu dia mengalami sebuah kekalahan. Kemudian ada satu tokoh Alkitab lagi yang tentunya namanya ini sangat besar. Adik-adik pernah mendengar Nabi Musa? Iya, Nabi Musa itu adalah nabi yang dipilih oleh Allah sendiri. Dia membawa tugas yang sangat luar biasa adik-adik, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Awalnya Nabi Musa ini dibuang oleh orang tuanya.
kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Betapa bahagianya pada waktu itu ketika istrinya mendapati seorang bayi dari sebuah keranjang yang ditemukan di tepi aliran sungai. Kemudian dibawalah Musa itu ke dalam kerajaan. Kemudian Musa dididik oleh Raja Fir'aun dengan pendidikan yang terhebat pada waktu itu, sehingga nantinya Fir'aun akan memberikan sebuah tahta, pangeran, mahkota kepada Nabi Musa. Harapan ini tentunya juga diberikan kepada orang tua kita yang ingin menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya. Nah, Nabi Musa ini dididik dengan baik. Tetapi ketika sudah dewasa, Nabi Musa ternyata mengetahui sebenarnya dia bukan orang Mesir, tetapi orang Israel yang tadinya dibuang oleh orang tuanya. Mendapati kenyataan seperti itu, Nabi Musa sangat sedih adik-adik. Kenapa dia sedih? Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang dijajah oleh ayahnya sendiri. Nah, dengan itu adik-adik, Tuhan memberikan kuasa kepada Nabi Musa untuk dapat memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perjuangannya sangat luar biasa adik-adik. Membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir. Ini merupakan suatu kenyataan yang sangat luar biasa adik-adik. Bangsa Israel diyakinkan oleh Musa supaya dia tetap percaya dan setia kepada Allah dan mau mengikut Musa sehingga mereka bisa keluar dari tanah penjajahan di kota Mesir. Nah, tibalah suatu ketika mereka sampai di bibir Laut Merah adik-adik. Nah, laut itu yang memisahkan antara Mesir dan juga bangsa Israel atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, mengetahui pergerakan bangsa Israel dan juga Fir'aun itu merasakan amarah sangat luar biasa adik-adik. Mengapa? Karena putranya yang dibangga-banggakan ternyata memusuhi tindakan oleh Raja Fir'aun sendiri. Dia pengen membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan itu membawa suatu amarah yang luar biasa sehingga Raja Fir'aun pun dia mengerahkan bala tentaranya untuk dapat menghadang pergerakan bangsa Israel supaya mereka tidak keluar dari tanah Mesir. Nah, di situ adik-adik, ketika sampai di bibir Laut Merah, Tuhan Allah memberikan kuasa terhadap Nabi Musa. Dengan cara apa adik-adik? Nabi Musa itu kan membawa tongkat. Nah, tongkatnya itu dinaikkan ke atas. Dan keajaiban itu terjadi ketika tongkat itu diacungkan ke atas. Ternyata apa adik-adik? Laut Merah itu terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan menuju ke tanah Kanaan. Nah, keberhasilan ini adalah suatu luar biasa bagi bangsa Israel. Mereka akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun dijajah oleh Mesir, mereka bisa keluar menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Nah, setelah itu apa adik-adik? Ketika semuanya sudah menyeberang, bala tentaranya baru datang. Mereka pengen menyusul bangsa Israel, tetapi tidak bisa. Karena apa adik-adik? Mereka tergulung-gulung oleh ombak dan akhirnya hilang. Di situ
runtuhnya kerajaan Mesir adik-adik. Fir'aun kalah. Karena kesombongannya tadi, dia juga merasakan kekalahan adik-adik. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir, mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa menyembah Tuhan. Keberhasilan bangsa Israel tadi diwujud nyatakan dengan cara mereka membangun kemah suci dan mereka juga berdoa kepada Allah. Ini adalah penyertaan Tuhan luar biasa adik-adik. Nah, kalau dihubungkan dengan cerita yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak tadi tentang adik yang tadinya merasakan sakit hati karena diganggu oleh kakaknya, itu sangat membuat adik ini menjadi kecewa. Tetapi apa adik-adik? Ketika dia tahu bahwa kalau kita marah, kita mempunyai amarah di dalam hati, itu tidak akan menyelamatkan kita, bahkan membawakan kebinasaan bagi kita. Nah, boleh enggak kita marah adik-adik? Tidak boleh adik-adik. Kita tidak boleh marah seperti adik tadi. Kita tidak boleh ngeyel kalau dikasih tahu sama orang tua, sama kakak, atau bahkan orang yang lebih tua, kita tidak boleh membantah. Kita harus tunduk, patuh kepada orang tua kita. Nah, sama halnya dengan bangsa Israel tadi. Mereka tunduk dan patuh kepada Tuhan, akhirnya mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kemudian, yang kedua, dari Raja Fir'aun, dia mempunyai sifat yang tamak, sombong, pengen menang sendiri. Apakah itu baik adik-adik? Tidak boleh ya, kita tidak boleh sombong. Anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati, kelembutan hati, supaya kita disertai oleh Tuhan. Dan teladan yang luar biasa yang pengen Tuhan kasih pada hari ini, kita lihat dari perjalanan Nabi Musa yang selalu memiliki hati untuk percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia percaya kepada Tuhan. Walaupun tubuhnya kecil, dia tidak berdaya dalam menghadapi ayahnya sendiri dan juga bala tentaranya. Dia tidak punya apa-apa adik-adik. Dia cuma punya tongkat. Tetapi dia percaya melalui tongkat itu Tuhan akan menyelamatkan dia dan bangsa Israel. Nah, walaupun kita adik-adik, kita semuanya merasa kecil di hadapan Tuhan, jangan berkecil hati. Karena Tuhan akan memakai kita semua untuk menjadi berkat buat orang lain. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tunduk dan patuh pada perintah Tuhan, menghormati orang tua kita, menyayangi saudara-saudara kita. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan dan menyertai kehidupan kita. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, jaga kesehatan kita supaya kita juga menjaga orang lain di masa pandemi ini. Kiranya berkat firman Tuhan ini akan menguatkan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita persembahan dan pujikan Sungguh ku bangga Bapa. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup sekolah minggu pada ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah bersekolah minggu bersama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini Tuhan kami juga menghaturkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa patuh, taat dan tunduk pada perintah Tuhan, menghormati orang tua kami dan juga menyayangi saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan berkati studinya, Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan berikan berkat-berkat yang melimpah bagi kami semua. Kami menyadari banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang dimenangkan oleh Tuhan. Marilah kita pujikan lagu penutup kita, Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Demikian adik-adik pelayanan sekolah minggu pada hari ini. Jumpa lagi di dalam sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.